Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kasyafa Allah bihil gummah tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memulai juga Qur'annya, kitabnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita pun mengikuti sebagaimana Allah melakukannya. Kita banyak-banyak memulai segala sesuatunya dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita merupakan makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini keimanan masih menemani kita ada di dalam dada kita. Kemudian kesehatan masih membersamai kita dan juga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Ini merupakan bagian dari rangkaian sekian dari sekian banyak rangkaian nikmat yang patut kita syukuri. Maka oleh karena itu sering-seringlah kita bersyukur dengan mengucapkan diantaranya alhamdulillah sampai-sampai lisan ini tidak mampu lagi untuk mengucapkannya. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena memang kita juga diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khotib berwasiat, khususnya untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk jemaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita berada di permulaan tahun baru Hijriah, masih di bulan Muharram, bulan tahun Islam, tapi banyak orang Islam yang melupakannya. Kita berada di tahun baru Islam, tapi banyak orang Islam yang melewatkannya.
Padahal kalau kita kembalikan kepada sejarah, kenapa tahun Islam ini dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat? Karena memang di dalamnya syarat dengan pelajaran dan jauh hikmah. Dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab mendapatkan aduan dari salah satu gubernurnya. Karena memang luasnya daerah kaum muslimin. Wahai Amirul Mukminin, kita ini kesulitan kalau dapat surat dari pusat. Harinya ada, bulannya juga ada, tanggalnya ada, tapi tahunnya nggak ada. Dan memang Allah mengatakan berkaitan dengan bulan ini sudah dulu-dulu Allah tetapkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna syarang fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Dari dulu bulan sudah ada. Ketika ditetapkan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi tahun Islam ini belum ada. Yang ada pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi juga belum ada. Abu Bakar juga belum ada. Maka ketika tadi cerita tadi itu, Umar kemudian menangkap respon aduan dari para gubernurnya, dari gubernurnya. Dan beliau bersepakat dengan para sahabat untuk menentukan tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai tanpa hitungannya dari awal kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ini tidak disepakati. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita memulai tahun Islam ini dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW menghadap Allah naik langit ketujuh. Ini juga tidak disepakati. Kemudian hal-hal yang lainnya juga diusulkan. Tapi rupanya yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang waktu itu adalah Amirul Mukminin dengan para sahabat adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang di dalamnya syarat dengan pelajaran dan juga makna dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum hijrah ini perlu kita kemudian merenung dan juga mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah karena inilah latar belakang kenapa peristiwa hijrah dijadikan titik tolak penghitungan tahun baru dalam Islam karena memang syarat pelajaran dan juga makna di dalamnya. Dan Ibnul Qayyim mengatakan dalam tafsirnya Ibnul Qayyim, hijrah ini terbagi dua. Hijrah fisik yang mana itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat yang tidak aman, yang tidak bisa melaksanakan ibadah, kemudian tertindas dan terancam ke tempat yang aman yang bisa melaksanakan ibadah dengan seluas-luasnya. Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan yang kedua adalah hijrah hati. Dan inilah yang perlu kita butuhkan sekarang ini. Menghijrahkan hati kita dari yang tadinya jauh kepada Allah, dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, mendekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya memang di Balikpapan, fisiknya memang tidak kemana-mana, tapi kita perlu menghijrahkan hati kita, dan ini juga bagian dari hijrah. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, bagian dari cakupan hijrah, yaitu menghijrahkan hati dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dan hawa nafsu senantiasa mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah, sedangkan keimanan selalu mendorong kita agar meraih kepada ridhonya. Maka hijrah hati ini tidak ada hentinya, tidak ada batasannya. Dilakukan harus setiap hari, bahkan juga mungkin setiap waktu, bahkan sampai sebelum kita meninggal dunia. Kita harus senantiasa berusaha menghijrahkan hati kita, karena juga ada hal-hal yang lain yang selalu memalingkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan ini supaya juga bisa menguatkan spirit kita untuk menghijrahkan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang pertama? Pelajaran yang pertama adalah tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Kita mau menghijrahkan hati kita, maka butuh ada yang dikorbankan. Dan orang yang paling banyak berkorban adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengorbankan tidurnya. Bagaimana itu? Dari mana taunya? Semenjak Allah menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah kata Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi tiduran, selimutan suruh bangun. Kira-kira bertambah tidurnya atau berkurang? Pastinya berkurang. Maka semenjak ayat itu turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan tidurnya, sedikit tidurnya. Beda dengan kita.
kita mungkin sedikit-sedikit tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun sepertiga malamnya, mengorbankan tidurnya, dan itu salah satu pengorbanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah mengorbankan istirahatnya, sedikit istirahat. Mungkin beda dengan kita, sedikit-sedikit istirahat. Dari mana taunya? Semenjak Allah mengatakan, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang lagi santai-santai, yang lagi leyeh-leyeh." Apa kata Allah? Bangun. Disuruh bangun. Orang lagi istirahat suruh bangun. Kira-kira bertambah istirahat atau berkurang? Pastinya berkurang. Allah mengatakan, fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Maka semenjak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit istirahatnya, mengorbankan istirahatnya untuk menyebarkan dakwah ini dan menyebarkan cahaya Islam kepada orang-orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi yang dikorbankan oleh Rasul ketika peristiwa hijrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengorbankan keluarganya, meninggalkan keluarganya. Jangan dibayangkan Rasul hijrah itu konvoi dengan keluarganya, membawa anak dan istrinya, tidak. Rasul hanya membawa dirinya dan ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Perjalanan hijrah ini, perjalanan yang tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian bisa kembali lagi. Kalau di antara kita ada yang ke lokasi, ada kemungkinan kembali lagi keluarganya. Kalau di antara kita ada yang keluar kota karena tugas, ada kemungkinan balik lagi kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan keluarganya di kota Mekah. Pengorbanan salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pengorbanannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tanah airnya demi hijrah, demi Allah dan agama ini. Beliau ketika keluar dari kota Mekah mengatakan kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, engkau merupakan bumi yang Allah cintai dan juga bumi yang aku cintai. Kalau seandainya kaummu tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Ada nasionalisme, cinta tanah air, tapi itu semuanya dikorbankan. Padahal nggak ada kepastian bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Itu semua dilakukan dalam rangka pengorbanan. Kalau sahabat jangan ditanya, orang yang paling teladan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Mereka juga memberikan pengorbanan. Dan ini jawaban bagi orang yang mengatakan, Ustadz, itu mungkin Nabi kan wajar saja, banyak pengorbanannya. Turun wahyu kepadanya, sering ketemu Jibril, jadi wajar kalau banyak pengorbanannya. Lihat sahabat, nggak pernah ketemu Jibril, maksudnya nggak pernah mendapatkan wahyu, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita, tapi mereka juga memberikan pengorbanan. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya contoh yang bisa diambil adalah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat ada orang menangis tapi bahagia, kecuali ketika aku melihat bapakku ketika dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi teman dalam perjalanan hijrahnya. Abu Bakar menangis tapi bahagia, padahal perjalanannya bukan perjalanan wisata, perjalanan yang di dalamnya ada risiko kematian, dan ini merupakan perjalanan yang berbahaya. Tapi beliau menangis dan bahagia. Itu pengorbanan di antara yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar menangis bahagia, padahal beliau merupakan orang yang kaya, hartanya banyak di kota Mekah, sudah berkecukupan hidupnya. Tapi beliau menangis bahagia, meninggalkan semua itu demi Allah, demi Rasulnya, dan demi agama ini. Abu Bakar merupakan orang terpandang, tapi beliau menangis bahagia, meninggalkan semua itu. Untuk apa? Sebagai pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya, dan untuk agama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita tanya diri kita, bukankah kita juga beriman kepada Allah? Kita beriman. Bukankah kita juga beriman kepada Rasulullah? Kita juga beriman. Bukankah kita mencintai agama ini? Kita juga mencintai agama ini. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk agama ini? Lihat Rasulullah, sedikit tidurnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedikit-sedikit dengan tidur? Kalau seandainya sholat subuh saja bangun masih susah, atau tahajud masih berat, berarti pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah sedikit istirahatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih banyak ibadahnya daripada istirahatnya? Rasulullah lebih sedikit istirahatnya. Jangan-jangan karena banyaknya kita istirahat, sholat dua rakaat saja nggak sempat. Kalau begitu berarti pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Hadirin kaum muslimin, lihatlah Rasulullah pengorbanannya luar biasa. Abu Bakar juga.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih banyak jalan-jalannya, belanjanya, nongkrong-nongkrongnya dibandingkan dengan berkontribusi, berinfak dan sedekah untuk Allah, Rasulullah dan agama ini? Kalau kita masih seperti itu, berarti pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullahal adzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi, tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau kita tidak berkorban, maka tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Orang yang berhijrah pasti ada yang dikorbankan. Berkorban tidurnya sedikit, berkorban istirahatnya sedikit, berkorban juga dirinya, dan juga bahkan mungkin mengorbankan keluarganya. Maka oleh karena itu jangan sampai peristiwa hijrah ini lewat begitu saja. Peristiwa hijrah ini dipilih untuk jadi penanggalan tahun Islam karena memang syarat dengan pelajaran dan juga hikmah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat sehingga kita punya semangat sama dengan apa yang dimiliki waktu sahabat waktu itu. Mereka berjuang, berhijrah untuk Allah dan Rasulnya dan untuk agama ini. Dan kita juga sama-sama. Namun mungkin tantangan yang kita hadapi tidak sebesar sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kita masih berkutat seputar diri kita. Bagaimana tepat waktu, bagaimana bangun lebih awal, bagaimana kemudian sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Mungkin tantangan kita sementara hanya itu saja. Maka oleh karena itu jangan sampai kita kemudian tidak mampu atau tertatih-tatih untuk melakukannya. Karena itu sebenarnya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat tidak ada apa-apanya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqti dainanil madinin washfi mardana mardal muslimin warham mutana mutal muslimin. Allahumma rizqnal istiqomata was sabata fid dini hatal mamat. Allahumma rizqnal istiqomata was sabata fid dini hatal mamat. Allahumma rizqnal istiqomata was sabata fid dini hatal mamat. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.